Terang-terangan boleh. Termasuk sedekah yang terbaik itu kapan? Saat lapang atau sempit? Saat sempit. Kalau saat lapang orang berbagi biasa. Tapi orang masih bisa berbagi saat dia sempit, itu baru istimewa. Maka wajar di antara ciri orang bertakwa siapa? Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Di antara orang yang bertakwa itu cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang gemar berinfak, orang yang gemar memberi dalam keadaan lapang dan sempit. طلع البدر علينا من Di antara amalan terbaik yang bisa mengantarkan pahala terbaik dalam hidup kita adalah sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu mengabulkan doa. Sedekah itu menjaga kita dari bala dan bencana. Dan sedekah itu meringankan sakaratul maut, bahkan melapangkan kubur. Maka tidak salah kalau kemudian di dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang telah wafat dan mereka minta dihidupkan, ingin dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Untuk bersedekah. Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sedekah itu sangat luar biasa. Maka wajar orang yang senantiasa sedekah akan jadi orang yang dicintai Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah keterangan, siapa orang yang paling dicintai Allah? Jawabannya orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan amalan apa yang paling dicintai Allah? Ternyata jawabannya adalah tudakhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Menempatkan. Ya, termasuk ya sedekah. Sedekah. Maka percayalah, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Kalau kita bicara sedekah itu sebaiknya dalam keadaan seperti apa diri kita? Tentu ada dua. Satu, dalam keadaan lapang maupun sempit. Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini kan yang selalu kita bahas nih. Ya. Ada yang nanya, sedekah itu harusnya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dua-duanya boleh. Mau sembunyi-sembunyi, khawatir ya, untuk menyembunyikan amal kita, boleh. Mau terang-terangan sebagai bentuk motivasi dan ajakan, boleh. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Yang tidak boleh yang mana? Yang terang-terangan tidak sedekah, atau sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Jadi sedekah mau sembunyi-sembunyi boleh, sedekah mau terang-terangan boleh. Termasuk sedekah yang terbaik itu kapan? Saat lapang atau sempit? Kalau saat lapang orang berbagi biasa. Tapi orang masih bisa berbagi saat dia sempit, itu baru istimewa. Maka wajar di antara ciri orang bertakwa siapa? Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Di antara orang yang bertakwa itu cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang gemar berinfak, orang yang gemar memberi dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi titik tekannya ada waw, wawnya waw atop. Waw atop itu waw yang disandingkan gitu. Jadi mereka orang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, bukan atau. Berarti ya harusnya sama, setara. Berarti kita menerjemahkannya, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit berarti punya kualitas yang sangat luar biasa. Tapi kan yang sempitnya ditaruh setelahnya. Berarti ditegaskan oleh Allah, orang yang bersedekah dalam keadaan sempit jauh lebih mulia kan. Kalau jadi titik tekan wawunya setelah lapang. Jadi artinya kalau lapang itu biasalah orang sedekah ketika lapang. Tapi saat dia sempit, saat dia susah dan dia masih mau sedekah, maka itu luar biasa. Masya Allah. Maka Mbak Mila ada 5 prinsip dalam sedekah yang harus kita jaga. Yang pertama, ikhlas dalam sedekah. Ya, nggak boleh kita sedekah karena ingin disebut orang baik. Dermawan. Nggak boleh kita sedekah karena ingin disebut dermawan. Jangan. Ikhlas. Maksudnya apa? Menyerahkan amal sedekah kita hanya untuk Allah. Nanti biarlah Allah yang kemudian membalas amal sedekah itu. Yang kedua, sedekah yang terbaik.
kita mah kadang-kadang sedekah itu bukan yang terbaik, tapi yang tersisa. Betul. Jadi apa yang Betul tersisa baru sekali. kita sedekahkan. Iya. Padahal seharusnya Yang sedekah yang terbaik. terbaik. Yang ketiga, sedekah dalam keadaan lapang atau sempit. Tuh. Ya. Jadi sempit juga kita bersedekah. Yang keempat, sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi pentingnya tepat sasaran dalam sedekah. Nah, yang kelima, tidak mengungkit-ungkit dan tidak mencaci maki orang yang kamu sedekahi. 5. 5 poin. Ikhlas dalam sedekah, sedekah yang terbaik, Yang terbaik, sedekah dalam setiap keadaan, lapang dan sempit, tepat kemudian sasaran. sedekah tepat sasaran, yang kelima tidak mengungkit dan tidak menghina orang yang kamu sedekahi. Maka kamu akan masuk pada kategori sedekah yang terbaik itu. Itu ya, jadi 5 poin itu yang jadikan patokan dan Patokan. panduan ya. Ahilman, kalau misalnya ada istilah gini, kita kena musibah nih, kamu sih kurang sedekah. Oke. Bisa jadi betul? Bisa jadi betul. Jadi yang namanya sedekah itu kan kita maknai dulu ya. Sedekah itu kan setiap kebaikan ya. Ya. Jadi seluruh kebaikan yang kita kerjakan itu bernilai sedekah. Tuh. Jadi tidak hanya berupa, Tidak harus berupa uang. Jadi materi kalau ya. berupa uang namanya infak. Oke. Lebih spesifik. Tapi kita anggap aja sedekah ini yang dimaksud Mila adalah infak. Infak, Berarti gitu ya. kan. Nah, memang kita harus percaya dan yakin bahwa dari harta yang kita miliki ada hak orang lain. Maka saat kita tahan, yang terjadi adalah pasti dengan caranya Allah akan mengeluarkan. Nah, nanti pakai ban meletus, pakai nyenggol dikit, pakai apa yang barangkali memang ada sedekah yang kita harusnya keluarkan. Tapi kita gak keluarkan. Makanya kita harus tahu tuh, harus yakin dari apa yang kita dapatkan ada hak orang lain. Kan yang wajibnya zakat 2,5%. 2,5%. Nah, lebihnya ya infak, Infak, sedekah dan sedekah. semua kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah. Jadi wajar kalau ada orang yang bilang, kamu kurang sedekah, boleh jadi. Boleh jadi begitu ya. Boleh jadi. Merefleksi diri, betul nggak Betul. kira-kira gitu Betul. ya. Bahkan kalau ada orang yang sebaliknya mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan, kita bisa bilang ini buah dari sedekahmu bagi orang lain. Jadi ternyata sedekah yang kita lakukan itu bisa mengundang datangnya kebaikan, Mbak Mila. Maka mohon maaf ya, pemirsa CNN Indonesia, siapapun yang hari ini merasa mendapatkan kemuliaan dalam hidup, dapat sukses, dapat berhasil, boleh jadi itu adalah buah dari sedekah yang kita berikan, atau tanaman sedekah yang orang tua dulu kita tanam, betul. sehingga kita yang memanennya saat ini. Gitu ya. Jadi tidak akan rugi ya. Enggak akan rugi. Walaupun kesannya kacamata manusia itu Seperti berkurang. padahal enggak. Dan Nabi tegaskan tadi kan, mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru falyazdad. Akan Ditambah. Masya Allah. Rasa-rasanya nggak ada orang yang rajin sedekah jadi miskin. Oke. Orang yang pelit miskin ya baru ada. Iya. Oke. Nah, kita akan bahas. Memang kalau bicara hakikat, niatnya harus karena Allah. Nah, adapun nanti Allah memberikan pahalanya dengan yang mana, itu tentu terserah Allah ya. hak prerogatifnya Allah. Tapi kan sebagai manusia kita punya hajat. Makanya kalau kita menggunakan wasilah sedekah kita untuk hajat kita, boleh atau tidak? Boleh. Oke. Jadi wasilahnya. Ya. Tapi jangan menggantungkan hajat kita terjadi gara-gara sedekah. Iya, itu khawatirnya begitu gitu. Nah, khawatirnya, kita udah sedekah kok nggak jadi gitu. Nah, ini jadi wasilah kebaikan aja. Artinya, ya kalau ini dikeluarkan, yang kita nggak dapat kan tetap dapat pahala. Maka jangan pernah khawatir ngerasa bahwa kenapa ya, padahal aku sudah sedekah tapi kok hajatku nggak tercapai. Ya mungkin cara Allah memberikan jawabannya bukan dengan hajat yang kamu minta, tapi Allah kasih jawaban-jawaban yang lain. Makanya kan ada di antara amalan misal kayak sedekah subuh, sedekah pagi, itu kan mengundang doa malaikat. Sebagaimana Nabi menyampaikan dalam keterangannya, ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari pun yang datang kepada seorang hamba setiap hari kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya. Jadi 2 malaikat ini turun menemui seorang hamba setiap pagi, Mbak Mira. Apa yang malaikat itu lakukan? Ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Nah, malaikat yang pertama apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari khalafa, ganti yang lebih baik. Dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah, mumsikan kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe. Jadi pelitnya minta ampun, apa?
talafa, binasakan dia binasakan. dengan harta yang dia tidak keluarkan tadi. Makanya di antara amalan yang menurut saya pemirsa harus hadirkan adalah sedekah pagi. Minimal kita diselamatkan dari doa-doa yang tadi tuh. Tadi ya, oleh malaikat itu tadi. Jadi makanya kalau ada orang yang kira-kira kayak kepleset tuh apa, kurang sedekah yang mana ya gitu. Nah, maka nanti obatin lagi juga dengan sedekah. Oke, jadi sedekah tuh sebenarnya nggak ada juga ukuran pasti ya, Hilman ya. Misalnya kayak kan biasanya ada sedekah Jumat nih, yang sekarang lagi populer gitu sedekah, ya. Jadi setiap Jumat misalnya atau Jumat berkah gitu ya. Jadi sebenarnya sedekah itu juga nggak ada patokan waktunya harus apa, kemuliaannya harus di hari apa gitu ya. Bisa dilakukan kapanpun. Tentu memang di dalam keterangan juga memang ada beberapa waktu-waktu yang terbaik, ya kan. Afdol gitu, ya misal dalam satu hari ada jam terbaik sepertiga malam misalnya. Berarti kita kan bisa tuh sedekah dari rangkaian sepertiga malam sampai sedekah paginya. Itu terbaik tuh. Subuh. Boleh tuh. Gimana kalau kita sedekah pagi tapi kita simpan dulu misalnya. Nah, yang dimaksud sedekah itu atau infak itu sesuatu yang kita keluarkan. Jadi kita keluarkan dulu dari genggaman kita, adapun distribusinya itu urusan nanti. Jadi sebisa mungkin dananya nggak kita pakai untuk kepentingan kita. Memang kita keluarkan setiap pagi. Nah, adapun nanti distribusinya itu belakangan. Maka memilih jam-jam itu boleh. Dalam satu minggu ada hari terbaik, hari Jumat. Ya kan? Kemudian di hari Jumat juga ada jam terbaik kan, ba'da asar menjelang maghrib. Jadi ada waktunya. Dalam sebulan ada tanggal-tanggal terbaik, ya, ayyamul bidh misalnya. Dalam setahun ada bulan terbaik ya Ramadan gitu kan. Kalau nggak Ramadan berarti dalam setahun ada 4 bulan yang masuk kategori bulan Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi itu bisa jadi istilahnya apa ya? Ya kalau nggak bisa seluruhnya minimal kita ambil patokan-patokan kecilnya. Dan itu bisa jadi wasilah juga kan, karena ya Allah ini kan waktu-waktu yang utama. Maka ada bahasa gitu ya, beramal cerdas di waktu yang terbatas. Yang terbatas tadi ya, betul ya. Beramal jadi, cerdas waktu yang terbatas. Itu boleh kita lakukan. Boleh. Sebagai bagian dari itu tadi, mencari keutamaan. Betul. Tapi juga yang harus digarisbawahi begini. Ternyata Allah itu mencintai satu amalan yang dilakukan secara terus-menerus daripada sekali-sekali. Iya, misalnya sekali-kali besar dengan misalnya saya mampunya sedikit-sedikit. Iya, misal sehari 5.000, tapi memang itu kontinu. Itu istiqomah. Itu lebih Allah cintai itu. Makanya kalau sedekah, ya Allah tuh lebih mencintai yang 100.000 tiap hari daripada 10.000 tiap bulan. Udah pasti itu kebangetan juga ya kalau gitu ya 10.000 ya. Artinya itu tadi ya, bahwa Allah itu ternyata tidak melihat dari seberapa besar yang kita keluarkan. Iya, tapi seberapa ikhlas yang kita keluarkan. Dan seberapa istiqomah, konsisten. Makanya, ya. prinsipnya sederhana aja. Gak apa-apa besar ya, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit gitu. Sedikit diungkit-ungkit gak ikhlas pula gitu ya. Aduh. Gak dapet apa-apa. Maunya apa sih ya manusia ini. Kalau nggak punya uang, kadang-kadang kan orang mikirnya sedekah tuh harus dengan materi ya, dengan uang. Aduh, saya ini kan orangnya nggak mampu gitu. Pengen juga sedekah, pengen juga dapat pahala sedekah. Tapi materi aja saya nggak mampu. Harus melalui apa? Apa yang paling gampang, yang gratis? Gitu. Senyum. طلع البدر على